Katanya suami jangan dicabut dulu, cenah gitu ya. Kata siapa Teteh? Ya kata istri Anda. Ini mah bukan kata Teteh, Teteh mah hanya mewakilkan aja. Kenapa Teteh jangan dicabut dulu? Sini atau dengarkan dulu ya pembahasan yang ingin Teteh bahas sekarang ini. Kan di video sebelumnya Teteh itu sudah membahas ada 3 adab sebelum pasangan suami istri melakukan ibadah tersebut. Nah sekarang Teteh ingin membahas halahu. Ada 3 adab yang harus diketahui oleh pasangan suami istri halahu ketika melakukan ibadahnya gitu ya. Yang mana ini Teteh mengetahui adab-adab ini di dalam kitab Fathul Izzar. Maka apa sana Teteh untuk adab yang pertama? Adab yang pertama itu adalah kaunul juhdi birriyadati fis sumtin wa tarafuqin. Di dalam bahasanya ada riyadah. Apa itu riyadah Teteh? Riyadah itu artinya adalah harus ada latihan. Riyadhah itu latihan. Jadi harus dilatih. Iya harus dilatih. Semakin Anda sering melakukan ibadahnya, maka insya Allah nanti ibadahnya akan semakin berkualitas karena latihan terus gitu ya. Terutama bagi seorang suami, sekali, terutama bagi seorang suami yang mempunyai kendala yang suka cepat-cepat keluarnya, berarti Anda sebagai seorang suami harus mengetahui akan teknik squeezing dan juga teknik start stop. Tetapi maaf sekali suami, untuk teknik ini Teteh belum bisa membahas ya, teknik squeezing ini. Dan barusan juga harus ada fisumtin watarafukin. Nah ini harus melibatkan perasaan. Ketika melakukan ibadah yang berkualitas harus melibatkan perasaan. Sang istri dan suami jangan terlalu senang, jangan terlalu emosi, jangan terlalu marah. Jadi kalau begitu Teteh, kalau suami istri lagi ambek-ambekan, marah-marahan gimana? Ya harus diredakan dulu marah-marahnya. Kalau kedua-duanya udah senyum, monggo silahkan ke part selanjutnya. Nah untuk adab yang kedua, sang suami harus fit tahamuli inda buruzi syahwati. Apa itu artinya Teteh? Sang suami harus menahan dulu. Jangan dulu sampai digolkan seperti itu. Kenapa jangan dulu sampai digolkan? Hatta yastawfi inzaluha. Sampai kalau misalkan tidak bisa bareng-bareng dengan istrinya, ya setidaknya usahakan istrinya dulu sebelum sang suami menggolkannya. Kenapa seperti itu? Karena fa inna dzalika yurithul mahabbah fil qalbi. Karena kalau misalkan bisa bareng atau istrinya yang duluan, itu akan semakin menambah rasa cinta kepada sang suaminya. Tapi kalau suaminya duluan, istrinya gak gol, bukannya menambah cinta, menambah kesel nanti sama suaminya. Tapi bagaimana Teteh? Bukannya aku tidak ingin menyenangkan sama istriku Teh, masalahnya sekarang aku sudah kurang sehat, makanya ada 3 menit aja, makanya harus diterapi gitu ya. Wahai suami, dengan apa Teteh? Ya apalagi kalau bukan dengan kopi kesehatan yang untuk membantu memperlancar pengaliran darahnya ya. Kopi lanang yang Teteh punya, takutnya nanti disangka iklan lagi ya. Nah maka untuk adab yang selanjutnya, alla yusri'a bi ikhrajidz dzakari. Ketika sang suaminya sudah dapat gol, istrinya juga sudah dapat gol. Nah ini. Jangan dulu maaf sekali kalau kurang sopan, jangan dulu dicabut suami. Kenapa? Karena fa innahu yud'ibudz dzakar, itu akan melemahkan akan dzakar sang suaminya. Apalagi kalau sang istrinya belum kepada gol. Itu bagaimana caranya? Diusahakan diamkan dulu ya, takutnya nanti istrinya kecewa. Mungkin seperti itu. Dan ada sedikit tambahan di dalam kitab Fathul Izzar itu, wala ya'zulu anha ma'uhu, kalau bisa sang suami jangan Bagaimana hukumnya orang yang mati membawa susuk? Kakak Bunga di sini Teteh tidak akan terlalu detail menerangkan akan orang yang hukumnya orang yang menggunakan susuk tersebut gitu ya, karena ini nanti terlalu panjang pembahasannya. Tetapi yang harus kita pahami sedikit ya Kakak Bunga, bahwa asas dari susuk itu adalah termasuk ke dalam sihir. Sedangkan para ulama itu bersepakat bahwa mempelajari ilmu sihir atau misalkan kita memanfaatkan dari jasa sihir tersebut itu termasuk dosa besar. Dan bahkan yang bermadzhab Imam Asy-Syafi'i mengatakan bukan dosa besar lagi, itu na'udzubillahi min dzalik, sudah termasuk kepada kekufuran. Berarti itu kan menunjukkan kalau orang tersebut itu sudah syirik kepada Allah. Dan jika orang ini belum sempat
untuk bertaubatan nasuha kepada Allah dikhawatirkan. Sekali lagi dikhawatirkan nanti akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah, dan di nerakanya itu abadan, selamanya. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi bukan di dalam perkara susuknya, tetapi tauhidnya Kak Bunga. Seperti itu ya. Nah, lalu bagaimana nih Teteh kalau orang yang menggunakan susuk kemudian meninggal, susuknya belum dibuka? Yang tadi Teteh bilang, kalau misalkan menyulitkan untuk dibuka itu si susuknya, ya sudah dikuburkan saja, tidak apa-apa gitu ya. Dan kita sangat mengharap sekali Kakak Bunga, sangat mengharap sekali, mudah-mudahan bisa saja kan orang yang menggunakan susuk ini memang belum sempat mengeluarkan susuknya, tapi kan urusan hati kita tidak pernah tahu. Siapa tahu orang ini hatinya benar-benar menangis dan benar-benar bertaubatan nasuha kepada Allah, hanya belum sempat aja susuknya dibuka. Itu yang kita harapkan. Maka rahmat Allah begitu besar, begitu luas, dan akan memberikan pengampunan bagi orang tersebut. Jadi ya, semoga orang yang menggunakan susuk ini ketika mati, ketika wafatnya, hatinya sudah benar-benar bertaubatan nasuha kepada Allah. Amin ya.